Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudara, anak-anak kami jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya kita beraktivitas, melakukan kegiatan, berubudiyah. Hadirnya kita dalam masjid pada siang hari ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap amalan kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menjamin dari manusia ataupun kita sendiri setiap amalan kita diterima oleh Allah dan dibalas sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Oleh karena tidak ada jaminan, maka mesti kita meluruskan motivasi dari amalan yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, sebagai bahan kajian kita di dalam khutbah kita pada siang hari ini, pentingnya meluruskan niat di dalam beramal. Pentingnya meluruskan niat di dalam beramal. Oleh karena hasil dari sebuah amalan yang kita lakukan amat tergantung kepada motivasi awal kita mengerjakannya. Amat tergantung kepada niatan awal kita melakukannya. Amalan itu apa? Apakah amalan itu hanya sholat, baca Quran, puasa, zakat saja? Tidak. Amalan adalah perbuatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini dalam bentuk amalan merupakan amalan, perbuatan. Maka ada amalan baik dan ada amalan buruk. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
jika ingin kita amalan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita meluruskan niat kita dalam beramal sehingga dia berbuah, bercabang, beranting, dan mungkin akan berlipat ganda nilainya di hadapan Allah disebabkan karena lurusnya amalan niat kita dalam beramal. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat tadi Allah memerintahkan kita agar melakukan amal itu dengan ikhlas karena Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Dikuatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis populer dan diletakkan pada urutan yang pertama dari hadis Arba'in, yang mengingatkan kita setiap niat itu, setiap amal itu amat tergantung kepada niatnya. Walaupun kisah dari hadis ini pada saat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, namun hadis ini dipakaikan di setiap perbuatan dan amal kita. Setiap perbuatan itu amat tergantung kepada niatnya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hijrah karena dunia yang ia inginkan atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i berkata mengenai hadis ini, sesungguhnya sebanding dengan sepertiga ilmu pengetahuan dan masuk ke dalam 70 bab fikih. Dan kemudian juga Imam Ahmad mengenai hadis ini, tidak ada satupun hadis yang lebih lengkap, kaya, dan memiliki banyak faidah selain hadis ini. Imam Ibnu Daqiq menyebutkan sebab keagungan hadis ini, sesungguhnya keberuntungan seorang hamba ada pada hatinya, ada pada lisannya, ada pada anggota badannya, dan niat merupakan bagian dari itu semua. Demikian pentingnya niat di dalam setiap amalan kita, sehingga meletakkan hadis ini sebagai hadis yang penting untuk kita fahamkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana Hasan bin Abi Sinan misalkan, di antara ulama salaf, tentang keikhlasan dia dalam beramal. Bahkan diceritakan ketika Hasan bin Abi Sinan ini kalau dia qiyamul lail, dia tidak ingin diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Dia hanya berharap hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala amal yang dia lakukan, sehingga ada keleluasaannya dalam rangka berdialog dengan Allah, menyampaikan persoalan-persoalan kehidupan dan mengadukan setiap dosa-dosa dan kesalahannya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan hari ini barangkali kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ada kecenderungan orang di setiap beramal diketahui oleh orang lain. Bahkan guyonan-guyonan ibadah dengan diselfie. Ketika baca Quran kemudian diselfie. Ketika dia bersedekah kemudian difoto. Bahkan mungkin ketika menunaikan ibadah haji dibikinkan videonya, kemudian di-share, dijadikan status. Ketika umroh misalkan di depan Ka'bah lagi tawaf,
kemudian difoto, di-share. Pertanyaannya, tujuannya apa? Apakah ada unsur kebanggaan di dalamnya? Unsur kesombongan di dalamnya? Unsur ria di dalamnya? Hanya dia dan Allah yang tahu di setiap apa yang dia lakukan. Namun itu berpeluang tidak ikhlasnya seseorang dalam beramal. Amat rentan dengan bisikan dan godaan setan, sehingga tergelincir di dalam niatnya, salah dalam motivasinya dan beramal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Amr bin Qais diceritakan dia melaksanakan ibadah puasa lebih kurang dari 20 tahun. Puasa yang dia lakukan tidak diketahui oleh istrinya. Ketika dikasih makan oleh istrinya, dia bawa ke kedainya, ke tokonya, kemudian dia sedekahkan. Saking dia menjaga amal ibadahnya tidak jatuh kepada ibadah ria, ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh orang lain. Kemudian Muhammad bin Wasi juga, dia melakukan taubatnya begitu lama, menangis di hadapan Allah, sementara yang dia lakukan tidak diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i berkata, aku telah menyuruh orang-orang belajar ilmu dariku, dan aku mengajarkan jangan menisbatkan diriku dengan ilmu yang engkau dapatkan. Saking dia menjaga ilmu yang diajarkan, tidak dibawakan oleh orang-orang yang diajarkan, tidak menjadi cerita-cerita harian dia telah belajar dari Imam Syafi'i. Saking dia ikhlasnya dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, amal perbuatan tanpa keikhlasan dan tanpa meneladani Rasulullah SAW seperti seorang musafir yang mengisi kantongnya dengan pasir yang banyak. Seorang musafir yang mengisi kantongnya dengan pasir yang banyak sehingga memberatkannya. Padahal pasir yang dia isikan ke dalam kantongnya tidaklah memberikan manfaat kepada dirinya, hanya akan memberatkan dan memberatkan. Demikian orang beramal tanpa ikhlas dan tanpa meneladani Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang beramal ingin mendapatkan pahala dan keberuntungan kelak di akhirat, nu'tihi minha, diberikan oleh Allah kepadanya. Namun siapa yang beramal ingin keberuntungan dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mendapatkan setengahnya. Mungkin pujian orang lain, mungkin sanjungan orang lain, mungkin dunia-dunia yang lain yang dia niatkan dalam amalnya. Akan tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya pahala kelak di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita luruskan niat di setiap amalan kita. Di antara beberapa hal pentingnya meluruskan niat, yang pertama, menjadikan setiap amal kita bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana Ustaz dan kita jemaah semua sholat dalam satu saf yang sama, berdiri berdekatan, yang dibaca sama, yang digerakkan sama, yang dilakukan sama. Tapi belum tentu antara kita dengan orang kiri kanan kita mendapatkan pahala yang sama. Belum tentu antara kita dengan teman kita mendapatkan pahala yang sama. Amat tergantung kepada niat kita dalam melaksanakan amal tersebut.
Anak-anak Ustadz, misalkan kita membaca Al-Quran di kelompok yang sama, di ustadz-ustazah yang sama, tapi dari bacaan Al-Quran yang kita baca, antara kita dengan teman kita bisa jadi mendapatkan pahala yang berbeda. Oleh karena faktor niat kita dalam melakukannya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, niat yang tulus, niat yang ikhlas memberikan stimulus, memberikan semangat, memberikan motivasi kita di dalam beramal. Dan insya Allah orang yang terjaga niatnya dia akan stabil, istiqomah dalam beramal. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta keadaan. Tidak terpengaruh oleh orang lain ada atau tidaknya. Dia beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala tantangan yang ada tidaklah menyurutkan semangatnya dalam melakukan amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Niat yang lurus, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala seseorang akan makin bersungguh-sungguh melakukannya. Oleh karena yang dia lakukan bukanlah untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Orientasinya adalah berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan, bukan karena adanya peraturan, bukan karena misalkan anak-anak Ustadz berada di Askia mau menghafal Al-Quran, mau melakukan sholat, bukan karena ada ustadz dan ustazah yang melihat kita, tetapi kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, ingin berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, ingin menjadi keluarga Allah kelak di akhirat dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, lurusnya niat berdampak besar pada sikap dan perilaku kita. Kita yang melakukan sholat dengan benar tidak mungkin akhlaknya jelek, tidak mungkin tutur katanya jelek, tidak mungkin perbuatannya tidak baik. Orang-orang yang sholatnya sempurna, akhlaknya akan terpengaruh, akan merupakan dampak dan efek dari ibadah sholat yang dia lakukan. Orang yang melakukan sholat dengan ibadah dengan benar, maka akan kelihatan dari perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apalagi yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalnya, tentu bagaimana dia menampilkan akhlak Al-Quran dalam kehidupannya. Tidak mungkin yang hafal 2 juz, 3 juz, berjuz-juz dia memiliki akhlak yang jelek, perilaku yang tidak baik, sopan santun mungkin. Jadi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan dengan tulus dan ikhlas akan terlihat dari kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita senantiasa memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita di setiap amalan yang kita lakukan, sehingga bernilai besar di hadapan Allah dan itu berdampak besar dalam kepribadian dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah luruskan niat kita, Allah bimbing kita, Allah bantu kita dalam melaksanakan amalan dengan tulus berharap ridhonya. Demikian, semoga ada manfaat untuk kita semua, dan bagi saya menyampaikan, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.